Kelompok 5 Rutim 8. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 kepemimpinan akan mendiskusikan hasil diskusi kami, akan membawakan hasil diskusi kami yaitu rutin 8. Baik, perkenalkan nama saya Widya Apriliani Damanik sebagai moderator dan materi pertama, dan perkenalkan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Ovalia Egina Berbangun sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Raeja Juanda Mandaswa sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Selin Soraya. Perkenalkan, nama saya Anasya Katapane. Perkenalkan, nama saya Anggun Prasastri Tonga. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Implementasi gaya-gaya kepemimpinan dalam menyelesaikan permasalahan organisasi. Yang pertama, implementasi gaya kepemimpinan otokratis dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan. Peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memutuskan kekuasaan pada dirinya sendiri. 3 bentuk dari gaya kepemimpinan otokratis adalah: yang pertama, directing. Bentuk yang paling umum dan paling kaku. Bawahan diawasi secara ketat dan pemimpin tidak mungkin berkonsultasi dengan bawahan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, permisif. Bentuk yang lebih luas. Pemimpin tetap membuat keputusan akhir, tapi anggota dapat lebih fleksibel untuk memutuskan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas tersebut. Yang ketiga, paternalistik. Menggunakan karakteristik ini inti dari gaya kepemimpinan otokratis, tetapi tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan kebahagiaan bawahan. Baik, akan dilanjutkan teman kami pemateri kedua. Yang kedua, implementasi gaya kepemimpinan demokratis dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, anggota organisasi atau kelompok diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat, ide, ataupun gagasan. Atasan lebih menonjolkan kesederajatan dan sering melakukan interaksi, konsultasi, atau musyawarah dengan bawahan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, implementasi gaya kepemimpinan konsultatif dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Keterlibatan bawahan dalam hal ini anggota sangat besar dalam proses pengambilan keputusan hingga apapun yang ditentukan oleh atasan. Namun, penerapan gaya kepemimpinan konsultatif ini lebih kepada atasan yang meminta pendapat bawahan atas keputusan yang akan diambil. Jika dalam gaya kepemimpinan demokratis peran bawahan menjadi sangat penting karena memiliki derajat yang sama besarnya dengan atasan dalam mengambil keputusan. Sementara dalam gaya kepemimpinan konsultatif ini, peran bawahan juga tetap cukup besar, namun sifatnya hanya menjadi konsultan bagi atasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Implementasi gaya kepemimpinan delegator dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Pemimpin akan mendelegasikan tugas dan memberikan berbagai keperluan yang dibutuhkan para anggota. Namun hasilnya dalam penyelesaian solusi dan tugas adalah tanggung jawab dari para anggota sendiri. Para bawahan dituntut untuk membereskannya sesuai dengan cara mereka dan termasuk denli mereka sendiri, sehingga gaya kepemimpinan seperti ini cenderung memberi kebebasan pada anggotanya untuk bekerja dan menentukan berbagai metode dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 5. Implementasi gaya kepemimpinan instruktif dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Inisiatif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin. Pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan diumumkan oleh pemimpin dan pelaksananya diawasi secara ketat oleh pemimpin. 6. Implementasi gaya kepemimpinan partisipatif dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin.
Selanjutnya, materi keempat. 7. Implementasi gaya kepemimpinan. Situasional dalam penyelesaian permasalahan organisasi menerapkan Sekian dan terima kasih.